Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas bab tasawuf. Tasawuf secara bahasa ini ada 4 yang dimunculkan. Yang pertama dari kata suf artinya baju wol. Kemudian yang kedua tasawuf dari kata-kata sofa yang artinya kesucian. Dan yang ketiga sof berarti barisan. Yang keempat tasawuf dari kata ahlus sufah atau penghuni selami masjid. Di zaman Rasulullah para sahabat belajar di pojok masjid yang tempat tersebut disebut dengan sufah. Menurut istilah ini kami sampaikan pendapat Abu Sa'id Al-Kharraj bahwasanya tasawuf adalah orang yang disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya penuh dengan cahaya dan orang yang memasuki hakikat kelezatan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Abu Nuaim Al-Asfahani bahwasanya tasawuf adalah barang siapa yang menjalani kehidupan Rasulullah SAW. J itu sebenarnya tulisan SAW tapi dalam tampilan ini kok menjadi J, yaitu dilakukan kehidupan Rasulullah secara lahir maupun batin. Ya, jadi para pelaku sufi ini plek meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga bisa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah sebagai pengikut Rasulullah dan menjalankan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Apakah tasawuf itu bid'ah? Di halaman 282 itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu di situ ada jawaban bahwasanya tasawuf secara istilah itu bisa dikatakan bid'ah karena tidak ditemukan di zaman Rasulullah. Namun perilaku tasawuf di zaman Rasulullah sudah ada. Ya, jadi istilah tasawuf ini yang dikatakan bid'ah tapi ghairu dhalalah. Jadi tidak termasuk bid'ah dhalalah, berarti termasuk bid'ah yang hasanah. Bid'ah itu dibagi dua, ada yang hasanah dan dhalalah. Imam Syafi'i memberikan pendapat seperti itu. Kaitan tasawuf dengan kehidupan. Kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kaum sufi hanya berusaha mengikuti dan meladeni Rasulullah SAW dalam langkah perjalanan hidupnya semaksimal mungkin. Ya. Menurut Abu Najib As-Sarawi, orang yang dikatakan sufi itu dalam kehidupan kesehariannya adalah orang yang selalu membersihkan diri, selalu membersihkan waktunya dari campuran noda dan membersihkan hati dari tipu daya hawa nafsu. Kemudian kaitan tasawuf dengan ilmu pengetahuan. Ya, kaum sufi atau pelaku tasawuf memberikan kontribusi yang cukup besar dalam dunia ilmu pengetahuan Islam dari berbagai cabang ilmu. Ya, baik itu ilmu agama, ilmu fikih, tafsir, hadis dan akhlak dan lain-lain. Kemudian kaitan ilmu tasawuf dengan penyebaran Islam. Perannya pelaku tasawuf atau kaum sufi ini cukup banyak. Ya, para pelaku ekspansi penyebaran Islam itu rata-rata dilakukan oleh seorang mukmin yang muhsin. Jadi yang mukmin sekaligus orang yang sufi. Ini banyak sejarah menyebutkan demikian. Kemudian yang berikutnya kaitan tasawuf dengan jihad. Jihad di jalan Allah yaitu melawan orang-orang kafir dan politeis. Politeis artinya menganut banyak agama, termasuk amal ibadah yang paling utama menurut kaum sufi. Karena dari waktu ke waktu kaum sufi selalu berada di barisan terdepan di dalam medan jihad. Ini bisa dibaca di halaman 292. Yang berikutnya adalah kaitan tasawuf dengan syariah. Kaum sufi telah memberikan keputusan yang tegas bahwa syariah harus menjadi acuan kaum sufi dalam setiap langkah yang mereka jalani. Jadi kalau istilahnya syariatnya Rasulullah disuruh sholat, ya secara dohir juga sholat, dan secara batin, secara tasawufnya juga fokus kepada amaliyah sholat tersebut. Abu Hasan Sadri mengatakan barang siapa mengajak ke jalan Allah dengan jalan selain yang diajarkan Rasulullah, berarti dia tergolong bid'ah. Berarti kalau dikatakan sufi, kesimpulannya menurut Hasan Sadri, berarti semua yang dilakukan selalu mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya adalah tasawuf dan kemunduran Islam. Nah, ini ada isu bahwasanya tasawuf itu yang menjadi penyebab kemunduran Islam. Jawabannya tidak tepat. Ya, ini bisa dibaca di halaman 302. Kemunduran umat Islam bukanlah disebabkan oleh ajaran tasawuf yang selalu menekankan pengorbanan jiwa dan raga dalam mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi sebaliknya, kemunduran umat Islam disebabkan oleh sikap kaum muslimin yang telah menjauhi nilai-nilai sentral dari ajaran Islam sendiri, yaitu nilai yang diajarkan dalam tasawuf seperti kezuhudan, kemudian mengorbankan jiwa dan raga dalam menegakkan agama Islam. Berikutnya kita akan pelajari biografi dua imam yaitu Junaidi al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Dua imam ini adalah ulama yang disepakati dalam Nahdlatul Ulama, ya, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Ada dua ulama yang menjadi panutan dalam bidang tasawuf. Yang pertama Junaidi al-Baghdadi dan yang kedua adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali atau dikenal dengan Hujjatul Islam al-Ghazali.
ya. Imam Junaidi al-Baghdadi, Baghdad itu adalah nama kota ya di Irak sana. Jadi al-Baghdadi. Jadi mendapat gelar al-Baghdadi itu mendapat tambahan al-Baghdadi karena beliau terlahirkan di Baghdad. Imam Junaidi al-Baghdadi ini cukup luar biasa ya. Di usia 7 tahun dia sudah bisa menjawab pertanyaan yang kaitannya dengan syukur, yang itu langsung disambungkan kepada Allah SWT. Jadi ketika ditanya definisi syukur itu apa, beliau menjawab, jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang diberikan Tuhan. Artinya langsung mengaitkan dengan Allah SWT. Di usia 20 tahun Imam Junaidi al-Baghdadi sudah mampu berfatwa. Jadi ketika mampu berfatwa berarti sudah banyak keilmuan yang sudah dikuasainya. Ini ada guru-guru ya. Di sini kita mengutip dari Khazanah Aswaja, itu ada 3 guru yang ditampilkan dalam buku tersebut. Gelar yang diberikan kepada Junaidi al-Baghdadi adalah Syekh al-Taif as-Sufiyah wasyiduha, Tuan Guru dan Pemimpin kaum Sufi. Kalau gelar yang diberikan kepada Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Ya, jadi gelarnya sendiri-sendiri. Kalau gelarnya Junaidi al-Baghdadi adalah Tuan Guru dan Pemimpin kaum Sufi. Kemudian alasan kenapa Junaidi al-Baghdadi ya menjadi acuan dan standar dalam tasawuf aswaja. Yang pertama, beliau konsisten terhadap kitab dan sunnah. Alkitab itu adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah konsisten terhadap syariah. Yang ketiga, kebersihan dalam akidah. Dan yang keempat adalah ajaran tasawufnya moderat. Ya, tawasud. Berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu radikal. Yang berikutnya adalah biografi imam yang kedua, yaitu Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ya, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Tusi itu nama tempat kelahirannya, di kota Tus. Kemudian Al-Ghazali ini mempunyai banyak guru ya, diantaranya beliau memang belajar di Tusi. Kemudian perjalanan cukup panjang ya, sampai ke Makkah, ke Madinah, dan terakhir itu kembali ke Tusi. Nanti bisa dilihat pada perjalanannya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini cukup pandai. Beliau termasuk intelektual ya. Beliau menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad. Terus karena kesibukan dalam bidang keilmuan intelektual itu, akademisi itu, beliau akhirnya sakit dan mengundurkan diri dari aktivitas yang ada, kemudian ke Damaskus untuk memperdalam kebatinannya, ilmu ketasawufannya. Ya. Kenapa dia ke Damaskus? Karena di Damaskus adalah memang daerah di kota yang memang penuh damai dan dihuni pada kaum sufi. Ya. Kemudian setelah dari Damaskus, beliau pindah ke Palestina, dilanjutkan ke haji ke Makkah Madinah, kemudian kembali lagi ke Tus. Ya, di Tus beliau mendirikan madrasah khusus untuk mengajarkan tasawuf sampai beliau meninggal. Nah, pada saat itulah beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Ya, yang meninggal pada 1111 Masehi. Karya Imam Ghazali itu cukup banyak ya, ada 80 karya. Ini bisa dibaca di halaman 312. Namun yang terpenting ada 3. Yang pertama adalah penyelamat dari kesesatan, yang kedua adalah runtuhnya para filosof, dan yang ketiga adalah Ihya Ulumuddin, atau kitab yang populer lah, ada 4 juz itu. 4 juz yang banyak dikaji di pesantren saat ini. Nah, kemudian dalam perjalanannya tasawuf ini ada beberapa penyesalan. Ya, di antaranya adalah saat ini berkembang thariqah yang jumlahnya ada 42 lebih yang al-mu'tabarah nanti ya. Namun untuk pembahasan itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi fokus pada permasalahan seputar tasawuf di halaman 316 akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat untuk menambah pemahaman siswa. Ini tolong dijawab. Nanti dalam menjawab bisa melihat di buku bacaannya ya. Soalnya 5 saja, tujuannya ini agar anak mau mengulang membuka bukunya sehingga nanti akan mendapatkan pemahaman yang lebih dari materi yang kita sampaikan.